adalah kondisi di mana kita bebas dari penindasan, penjajahan, kekerasan, ataupun campur tangan dari pihak lain atau dari bangsa asing. Nah, kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada layar ini ada teks proklamasi asli yang ditulis oleh Soekarno. Coba yang bisa baca. Jelas. Proklamasi kami bangsa Indonesia berdiri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari teks proklamasi ini apakah langsung jadi tanpa ada proses lainnya? Tidak. Bangsa Indonesia itu untuk dapat kemerdekaan ini sangat susah melalui ada proses perjuangan sebelum kemerdekaan. Ada apa aja? Perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, kemudian ada perjuangan Kapiten Patimura di Maluku. Setelah itu pun ada diplomasi lain seperti perundingan KM, perundingan meja bundar. Selain perundingan itu, setelah melalui proses yang lama, bangsa Indonesia akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Tapi tidak hanya secara mudah, ada proses lainnya, yaitu peristiwa sebelum kemerdekaan ada peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian terus ada proses perumusan teks proklamasi. Kemudian ada peristiwa setelah kemerdekaan. Nah, dari teks proklamasi ini, dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia, itu dari Insinyur Soekarno. Kemudian dari Ahmad Subarjo menyumbangkan kata menyatakan kemerdekaan Indonesia, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dari ini sampai sini itu Ahmad Subarjo. Kemudian untuk peristiwa Rengas Dengklok itu apa aja yang menjadi peristiwa tersebut? Prosesnya bagaimana? Kenapa? Latar belakang adanya peristiwa Rengas Dengklok itu kenapa? Latar belakangnya karena adanya perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan secepat mungkin, tapi golongan tua menunggu keputusan dari bangsa Jepang. Jadi ada perbedaan pendapat, itulah yang menjadikan adanya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian saat proses perumusan teks proklamasi itu dilaksanakan di rumahnya siapa? Laksamana Haidar. Ya. Setelah terjadinya proses panjang perumusan proklamasi dari peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan proklamasi, akhirnya bangsa Indonesia dapat merdeka. Nah, setelah merdeka, gimana sih ekspresi atau rakyat Indonesia? Apakah senang, sedih, atau bagaimana? Senang karena bangsa Indonesia sudah terbebas dari penindasan dari bangsa Belanda dan bangsa asing. Nah, bangsa Indonesia menyambutnya dengan cara menyiarkan di radio-radio, koran, lewat omongan tetangga. Omongan tetangga biasanya cepat ya, dari mulut ke mulut itu menyebar
Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pun, Indonesia tidak langsung bebas dari penjajahan. Masih ada perjuangan-perjuangan lainnya. Contohnya, perjuangan di Surabaya tanggal 10 November. Itu juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api. Tahu Hotel Yamato? Yang kejadiannya itu di hotel kan ada bendera Belanda. Itu warna birunya disobek. Itu juga merupakan proses untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok menjadi 3. Nanti Ibu bagi ada 3 subtopik. Subtopik pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua ada perumusan teks proklamasi. Yang ketiga ada peristiwa setelah kemerdekaan. Nanti Ibu bagi jadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok memilih topiknya, mana yang mau dibahas. Nanti Ibu bentuk grup investigation untuk menemukan ada apa aja sih peristiwa yang ada di Rengas Dengklok, kemudian ada apa aja peristiwa di sekitar pembentukan teks proklamasi, kemudian peristiwa apa aja yang ada setelah kemerdekaan. Kalian investigasi menggunakan 5W plus 1 kapan, di mana, mengapa, bagaimana, ya, siapa tokohnya,
bagian membacanya gimana, diskusikan juga sama kalian. Siapa yang mau berbuka presentasi, yang punya materi, sudah selesai. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Ya, boleh. Mulai setelah sekolah dan ada kembali ke Jakarta dari Rengas Depok pada 16 Agustus 1945 malam. Mereka tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, Kota Jakarta. Tahapan pembukaan teks proklamasi. Diskusi awal mereka datang ke Surabaya berdiskusi untuk melakukan teks proklamasi. Kelompok lain memperhatikan ya. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam naskah proklamasi? Golongan 2 Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soekarno. Golongan 3 penduduk Laksamana Maeda yang menyediakan tempat untuk melakukan meskipun dia tidak terlibat dalam Coba ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Teks proklamasi. Tepatnya di jalan Imam Bonjol di Jakarta. Kemudian kenapa? Di bawahnya pada tanggal berapa? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, rumusan teks proklamasi ini disusun sangat cepat, mulai dari tanggal 16 Agustus malam sampai tanggal 17 Agustus dini hari. Hanya beberapa jam sudah jadi. Alasannya mengapa disusun dengan cepat? Coba deh. Sudah menyerah tanpa syarat ke sekutu, sehingga kondisi polisi saat itu tidak stabil. Kemudian untuk menghindari campur tangan dari bangsa Jepang, selain itu juga desakan dari rakyat Indonesia
Malangnya, Soekarno dan Hatta telah kembali ke Jakarta untuk melakukan teks proklamasi di rumah Laksamana. 3. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. 4. Siapa data tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Golongan muda, Sukadi, Laksamana Maeda yang rumahnya digunakan untuk perumusan teks proklamasi Indonesia. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi di mana? Tepatnya di Karawang. Kapan dulu? Kapan? 16 Agustus 1945. Ada yang mau tanyakan lagi? Apa keren? Keren apa ya? Coba, mengapa peristiwa Rengas Dengklok itu penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dengan adanya peristiwa itu, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun dengan sangat cepat, sehingga kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan cepat tanpa ada desakan dari pihak lain. Kalau menunggu Jepang sampai menyuruh Indonesia untuk merdeka itu lama, pasti janjinya akan
Ada